bukan Komite Tasya. So di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian semua mengenai apa itu virus corona. So let's go my video. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dilansir dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkontaminasi positif hingga 3 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terkena infeksi virus corona. Yang pertama, demam, di mana tubuh seseorang berada pada suhu 38 derajat Celcius ke atas. Yang kedua, ada batuk kering. Yang ketiga, ada sesak nafas. Nah, untuk itu, guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Penyebab virus corona atau COVID-19. Adapun dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan lidah yang keluar dari mulut penderita COVID-19 saat sedang batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu saat setelah memegang benda yang terkena cipratan lidah COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalankan isolasi dan perawatan di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat peredam demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melaksanakan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk perbanyak minum air putih guna menjaga kadar cairan tubuh. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dilakukan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua,
Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Yang keempat, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Sekian, aku Tasya Sofiatul Afrida dari Kriminologi 19. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!